jadi penangkal ngantuk saat Jumat, Pak. Jadi dalam penelitian yang sekarang dan yang dulu itu sama hasilnya, bahwa takhlil menyela-nyela jari itu baik di jari tangan maupun jari kaki itu sukses menggagalkan ngantuk saat khutbah Jumat. Jadi ini yang lagi sedang kita coba teliti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وكريمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah kenikmatan bagi kita yang patut kita syukuri. Malam hari ini kita bisa majelis ilmu lagi. Yang bulan lalu kita sudah memulai dengan mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita masih ingat hadisnya, Pak? Masih ingat ya? Apa? La tuqbalu salatu ahadikum hatta yatawaddo'a, ya. Tidak sah salat kalian sampai dia berwudu. Nah, untuk malam ini nanti ada agak di akhir kita bacakan karena hadis yang berikutnya panjang, kita pilih yang pendek saja. Insya Allah pada malam hari ini kita ceritanya praktek wudunya, Pak. Jadi bab wudu toharoh di dalam Mukhtasar Sahih Bukhari itu nggak akan kita baca semua, pasti akan memakan waktu yang banyak. Kita ambil intisarinya saja. Nah, ini nanti ada praktek wudhu yang diceritakan oleh Ibnu Abbas di dalam sebuah hadis yang sahih, di mana dia menceritakan, saya melihat Rasul itu begini. Saya bacakan hadisnya. Kalau ayatnya udah tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mau sholat, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Gitu. Nah, ini hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu. Dari Ibnu Abbas, dia radhiyallahu anhu, dia berwudu kemudian dia membasuh wajahnya. Akhadha ghurfatan min ma'in. Ini membasuh wajahnya belum wudu itu, Pak. Karena dia bilang fa akhadha ghurfatan. Kemudian dia mengambil segayung air lalu dia berkumur-kumur, famadmadha biha wastansaqa. Setelah dia begitu masuk kamar mandi, dia cuci mukanya, kemudian dia ambil segayung air, kemudian dia berkumur-kumur sambil beristinsaq.
istansaqo yastansiku. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung sampai ke pangkal, sampai terasa sakit. Kalau di sarah hadisnya itu rekomnya begitu supaya berdampak. Kemudian summa akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha hakadha adafaha ila yadahul ukhra faghasala bihima. Kemudian dia ngambil lagi segayung air, kemudian diiniin ke tangan, disiup, baru digosok-gosokin. Adafaha ila yadahil ukhra faghasala bihima, gitu kan. Faghasala bihima wajahu. Jadi ini gayungnya dia ambil, kemudian gini kan, baru dikemukain. Oke, itu seperti wudhu kita yang biasa. Tsumma akhadha ghurfatan mimma'in faghasala biha yadahul yumna. Kemudian dia ambil segayung air lagi, kemudian dia basuh tangannya yang kanan. Tsumma akhadha ghurfatan mimma'in faghasala biha yadahul yusra. Kemudian seterusnya ke kiri. Nanti ayat yang tadi Pak, itu dia bilang ilal marafiq, sampai siku. Nah, sunnahnya itu dari ujung jari ke ujung siku. Saya coba penelitian itu, coba sendiri dalam waktu yang rutin gitu. Dari tangan sampai ke siku. Memang beda rasanya itu Pak. Daripada kita gini langsung ke keran itu. Kan biasanya kita membasuh dari sini. Apakah itu batal? Tidak, sah saja. Karena perbedaan pendapat ulama di dalam fikih bahwa batas anggota wudhu itu adalah tangan sampai siku. Terserah Anda mau memulai dari mana. Tetapi di dalam Al-Quran itu kemudian ditafsirkan oleh ulama, maka dia ilal marafiq. Ila itu sebuah kata depan di dalam bahasa Arab, ke artinya. Jadi berarti dari ujung tangan ke siku. Gak mungkin dari siku ke siku kan? Nyiku dari siku ke siku, enggak. Dari ujung tangan ke ujung siku. Jadi disongsong saja airnya. Thumma masa bi ra'sihi thumma akhadha ghurfatan min ma'in farassa ala rijlaihi al-yumna hatta wasala. Kemudian dia menyapu kepalanya. Nah, ini ada 3 macam. Menyapu kepala itu sampai ke belakang baru ditarik lalu ke telinga. Kemudian setengah ke telinga, dan yang ketiga kepala saja tanpa telinga. Nah, itu ada di dalam hadis yang mengatakan bahwa menggosok punggung telinga, ya, menggosok dari rambut depan ke belakang, kemudian ditarik kembali, baru dia gosok punggung telinga. Tsumma akhadha ghurfatan ukhra fa ghasala biha rijlahu. Kemudian dia mengambil segayung lagi, lalu dia cuci kakinya yang kiri, yang tadi kanan. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan. Begitulah saya melihat Rasulullah itu berwudu satu kali. Nah, ini satu kali. Nanti ada di hadis lain marrotaini, 2 kali. Ada lagi di hadisnya yang lain itu Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Mas'ud 3 kali. Jadi yang 2 kali, yang 3 kali, yang 2 kali, yang 1 kali benar semua. Dan ada di Sahih Bukhari semua Pak.
Jadi kalau ada orang yang sekali saja nggak apa-apa, biarin aja. Nah ini juga di dalam hadis yang lain disebutkan kalau kita terlambat atau azan iqomah sudah mulai mau dikumandangkan, kita masih di kamar mandi, maka inilah perlunya marrotan, sekali-sekali aja untuk mempersingkat, karena pentingnya mengejar berjamaah. Nah kalau waktunya lapang, pakai hadis yang 2 kali, yang sedang 2 kali, yang lama 3 kali. Jadi berwudunya itu yang arkan, yang namanya apa namanya, yang secara sekilas yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Kalau minggu lalu kita cerita Abu Hurairah ya, Ibnu Abbas. Ada yang tahu Pak Ibnu Abbas itu siapa? Namanya juga anaknya Abbas ya. Berarti Abbas itu kan pamannya Nabi ya. Pamannya Nabi berarti abangnya Abdullah. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, kemudian dia punya abang yang namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Maka Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Cuman karena reputasi ayahnya yang luar biasa, pemuka Quraisy, maka dia lebih sering orang panggil Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Dan memang orang di Arab itu gitu Pak, jadi mereka lebih nyaman menyandarkan namanya kepada ayahnya atau kakeknya atau leluhurnya yang siapa yang lebih terkenal. Satu terkenal, kemudian punya wibawa di masyarakat, yang ketiga punya track record sejarah atau menjadi pemuka dan seterusnya. Nah kalau bagaimana dengan dia yang menamai dirinya sendiri, ini jarang sekali. Jarang sekali. Kadang di hadis juga Ibnu Abdullah Al-Mustafa, nama-nama yang sekira-kira ini Muhammad itu enggak terlalu sering. Nabi, Rasul sebagai, karena dia sebagai Rasul itu jauh lebih mulia daripada dia Muhammad sebagai pribadinya sendiri. Nah Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. Kalau Abu Hurairah kemarin berapa? 3 tahun sebelum Rasul wafat, ya kan? 3 tahun sebelum Rasul wafat dia baru masuk Islam dan langsung tancap gas menghafal hadis itu. Jadi kalau ada hari ini mu'alaf lalu berleha-leha itu nggak benar begitu. Begitu ada orang mu'alaf kita harus dorong langsung tancap gas. Kenapa? Rasulullah itu melakukan demikian loh. Jadi kalau ada di masjid ini nanti ada yang masuk Islam, maka kewajiban kita sebagai pengurus masjid mendorong dia untuk segera tancap gas itu, mempelajari dan mengamalkan Islam. Kenapa? Karena ditakutkan kembali lagi. Sia-sia kita mengajari sehari kalau murtad lagi gitu. Dan kita menjadi beban bagi kita tuh Pak. Kita dibebankan oleh Allah untuk mengajari. Rasulullah dulu kalau ketika siapa anaknya Abu Lahab atau Abu Jahal masuk Islam, sampai ditawari orang itu kan suka ini Pak, suka kambing. Jadi dia hadiahi kambing supaya imannya tambah kuat. Tapi bukan menyogok supaya masuk Islam, tidak. Dia sudah masuk Islam. Untuk memperkuatnya, maka Rasulullah bagian dari mengajarinya itu dia sumbangkan Pak. Maka kalau ada orang yang mu'alaf itu tanggung jawab kita bersama untuk memperhatikannya. Jangan sampai datang lagi orang lain atau dari agamanya terdahulu mendatangi lagi gitu. Kita harus bertanggung jawab dan membuka. Nah Ibnu Abbas ini lahir 3
3 tahun sebelum Hijriah. Kemudian meninggal tahun 67-68 Hijriah. Jadi meninggal di usia 70 tahun. Di usia 70 tahun. Lalu dia ini terkenal sebagai seorang mufassir, orang yang sangat luar biasa dalam pemahaman ayat Al-Qur'annya. Ternyata dilihat dari sejarah, ternyata beliau ini sama seperti Abu Hurairah yang didoakan oleh Rasulullah minggu lalu. Didoain apa? Minggu lalu? Didoain hafalannya kuat kan? Abu Hurairah itu minta doa kepada Rasulullah supaya hafalannya kuat. Ya Rasulullah, saya ini hafal hadis banyak banget, tapi saya lupa lagi katanya. Maka kata Rasulullah, ambil sarung, dikasih apa kemarin tuh? Dikasih apa namanya, wasilah ya. Didoakanlah, maka sejak itu dia tidak lupa lagi hadis. Nah sekarang ini yang tafsirnya ini Ibnu Abbas lah yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang luar biasa pemahaman tafsirnya, takwilnya. Jadi Ibnu Abbas itu orang yang Allahumma fahimhu fahman wa ta'wilan. Ada beberapa redaksi karena Ibnu Abbas ini 2 kali Pak didoain oleh Rasulullah. Itu sebuah kehormatan Pak. Orang sempat didoakan oleh Rasulullah, sebuah kehormatan. Kita bisa nggak didoakan oleh Rasulullah? Bisa Pak. Kalau Rasulullah datang di dalam mimpi kita dan dia mendoakan kita, maka itu adalah doa yang benar, bukan doa yang direkayasa dan diskenario oleh jin ataupun setan. Karena la yusabbihu syaitan, setan tidak bisa menyerupainya. Dan ulama-ulama kita terdahulu banyak yang didoakan, dijampe-jampe kalau bahasa ini. Imam Syafi'i kan dijampe-jampe, keluarin lidahnya, keluarin diludahi Pak lidahnya. Sejak itu Imam Syafi'i itu menjadi orang yang sangat cerdas luar biasa. Bukhari juga sama, didatangi oleh Rasulullah, diajak sholat dan seterusnya. Jadi Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa sahabat yang ditanya bagaimana pendapat kamu tentang Ibnu Abbas. Maka kebanyakan berpendapat, saya belum menemukan tuh orang yang pemahaman tafsirnya sekelas dia, tapi segenerasinya ya. Jangan dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, ya nggak sebanding. Ini kan apa namanya, ya sekelas Abu Hurairah lah, yang ketika Rasul sudah mau meninggal dia masih muda. Jadi generasi kedua, sahabatnya itu sahabat yang sudah hanya 12 tahun sebelum 13 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Beliau baru lahir itu kan. Berarti Rasulullah meninggal umurnya berapa Pak? Baru 13 tahun. Jadi belum ini, makanya dia kecil didoakan oleh Rasulullah. Nanti baru keluar apa namanya keahliannya dalam tafsir setelah Rasulullah meninggal. Baik, itu tentang Ibnu Abbas. Jadi ngebayanginnya gitu Pak, Ibnu Abbas ini salah satu orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Jadi kita ngebayanginnya, oh dia 3 tahun sebelum Rasulullah ke Mekah gitu kan, umur 13 tahun dia Rasulullah meninggal. Baik Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan pembahasan wudunya. Nah ini sekarang hadis yang mau saya bagikan untuk kita hafal. Saya baca dulu, nanti Bapak ikuti ya, supaya kalau nggak hafal redaksi Arabnya, substansinya bawa pulang. Tapi jangan dulu niatkan sekarang, saya substansinya aja lah. Jadi seolah-olah Bapak udah nyerah aja, mual hafal gitu. Kata siapa mual hafal? Kalau niatnya kuat, insya Allah.
Saya juga minggu lalu belum hafal betul itu hadis, tapi karena ini masa nyuruh ngapalin saya nggak hafal gitu ya. Tapi saya nggak ngapalin Pak, dari tadi rumah nggak ngapalin saya. Ya, pokoknya saya nggak buka kitab tentang hadis itu tadi, cuman di jalan ingat-ingat aja di otak gitu. Minggu lalu ayat apa hadis yang kemarin apa ya gitu. Ternyata masih ingat. Baik, saya bacain ya. Asbighul wudu'a. Asbighu Pak. Asbighul wudu'a. Silakan. Sekali lagi, asbighul wudu'a. Ya, itu artinya itu sempurnakanlah wudu. Saya ulangi, asbighul wudu'a. Wa khallil bainal asabi'. Ya, dan sela-selalah jarimu, kata Rasulullah. Ini riwayat dari Utsman bin Affan. Wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Ya, artinya sempurnakanlah wudu, sela-selalah jari, wa balik fil istinshaq, beristinsaklah yang dalam. Makanya saya tadi bilang masukkan air ke hidung itu yang dalam sampai sakit. Itu kan kata hadis itu Pak. Asbiqu apa? Wa balik fil istinshaq, beristinsaklah yang dalam. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalau lagi puasa. Itu usaha namanya ya. Jadi itu hadis yang bilang, jadi kalau lagi puasa jangan dalam-dalam, karena bisa lewat itu kan. Nanti lewat segelas, aduh, lumayan sampai sore ya. Kita ulangi Pak, baru satu kali. Asbighul wudu'a. Wa khallil bainal asabi'. Wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Ya, terakhir asbighul wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Ya, artinya sempurnakanlah wudu, sela-selalah jari, beristinsaklah yang dalam, kecuali kalau sedang berpuasa. Ya. Tiga-tiga itu Bang. Jadi kita hubungkan dengan hadis ini. Kalau tadi di awal disebutkan apa, ambil segayung air lalu dia membasuh muka dan berkumur-kumur, lalu membasuh hidung, itu istinsak ya. Nah setelah itu sunnah-sunnah itu, ini menyela-nyela jari. Nah, sambil sebelum cuci muka sela-sela jari. Dulu kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Tapi gini, saya mau share juga. Saya melakukan lagi tuh penelitian Pak. Dulu itu kan penelitian saya bilang. Sekarang lagi penelitian juga untuk menguatkan apa betul. Dulu masih ingat nggak Pak itu yang saya bilang menyela-nyela jari itu untuk apa? Ingat nggak dulu? Nggak ingat ya? Apa Pak? Ingat Pak. Nah, gimana? Ya, jadi sebetulnya itu lagi dicoba jadi penangkal ngantuk saat Jumat Pak. Jadi dalam penelitian yang sekarang dan yang dulu itu sama hasilnya, bahwa takhlil, menyela-nyela jari itu baik di jari tangan maupun jari kaki
itu sukses menggagalkan ngantuk saat khutbah Jumat. Jadi ini yang lagi sedang kita coba teliti itu. Sekarang audiens kuesioner, jawaban kuesioner yang masuk sudah ada di beberapa ya, tingkatan umur 20 ke 30, 30 ke 40, 40 ke 50, 50 ke atas. Semua umur ini sudah memberikan testimoni bahwa mereka tidak ngantuk. Nanti Bapak tolong di-share saja di grup. Saya udah bikin tutorialnya, ada di YouTube. Tutorial wudhu atau tutorial tahlil yang berfungsi mencegah ngantuk saat khutbah Jumat. Jadi supaya nanti minggu depan kan siapapun yang ceramah sini coba tahlil dulu, siapa ngantuk nggak gitu kan. Jadi itu caranya adalah kalau di dalam tutorial itu ada 3 tempat di jari Pak yang harus dimasaj. Masaj itu dipijat. Ini pangkal jari, ini pangkal jarinya semua. Jadi ini aja kemudian baru bantalan bawah dan atas sekaligus, gini kan, bantalan atas, kemudian bantalan samping. Nah itu berikan saja dia pijatan yang cukup, tapi sambil diairin ya, sambil diairin. Jadi kita gosok saat di air, kemudian gosok juga bantalan atas bawah semuanya, kaki juga sama. Jadi khasiatnya adalah kalau yang sekarang itu dulu kan udah cerita ya, itu juga jamur di kaki hilang. Jamur di kaki. Saya melakukan 2 minggu ini, tapi melakukannya Jumat. Tapi saya lakukan tiap hari juga. Di Jumat saya lebih ingin membuktikan juga. Kemarin Jumat kemarin kebetulan saya nggak ada jadwal khutbah, tapi ternyata alhamdulillah berhasil. Saya sengaja tidak mau tidur sebelum Jumat, pokoknya malamnya juga kurang tidur untuk mencoba. Dan dengan tingkat kelelahan ini, maka pijatannya kita sesuaikan. Nah kalau ini berhasil, maka mudah-mudahan jadi sumbangsi lah untuk bisa digunakan di berbagai masjid di Indonesia atau dimanapun. Jadi dalam percobaan saya itu kemarin ada yang masih muda, kenapa 20 tahun, 30, 40, 50? Karena terkadang kalau 20 kan masih segar Pak. Beda dengan kalau umur 40, 50, 60 kan lebih gampang ngantuknya gitu. Nah ini sedang kita coba. Jadi Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berwudu itu menjadi menjadi sangat manfaat jika menggunakan hadis yang 2 ini, asbigul wudu wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsaq. Nah itu. Jadi kalau yang di jari-jari itu berarti nanti orang juga tidak akan bau kaos kaki karena tidak ada. Jadi ternyata itu ketika kita menggosok jari-jari, sela-sela jari di air, ada enzim, kata teman saya di UIN, bahwa ada enzim yang hanyut, yang harus dihanyutkan, dan itu tidak bisa hanyut kecuali kita gosok gitu. Nah, jadi saya dulu sebetulnya mengajar hadis di jurusan tasawuf psikoterapi. Karena ini mata kuliahnya tafsir hadis sufi dan di tasawuf psikoterapi, maka kuliahnya harus ada terapi-terapinya lah ya.
Jadi saya terinspirasi dengan hadis yang tadi kita hafalkan, uji coba aja. Nah ternyata di uji coba, kan dulu saya bilang itu 10 mencoba, 9 itu nggak ngantuk Pak, berhasil. Yang 10 saya bilang kamu ngantuk. Iya. Kenapa? Itu kamar mandinya rame sekali, nggak bisa lama-lama, nggak enak sama orang lain. Ternyata dia nggak melakukan gitu, karena antri. Karena ini kan menyela-nyela ini makan waktu lumayan, nggak enak juga sama orang lain. Maka cari juga tempat dan waktu yang ini supaya bisa melakukannya Pak. Mereka sama, tipe penelitiannya saya buat sama. Sekarang juga ditandai dengan dia harus menyampaikan apa materi dari khotib untuk membuktikan bahwa dia tidak mengantuk. Kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan yang kalau dia nggak cermat itu sebetulnya untuk membuktikan apakah dia jujur benar tidak mengantuk saat khutbah Jumat. Baik, itu saja barangkali, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Kalau ada yang mau, itu aja sementara. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Silakan. Kalau penjelasan hadisnya adalah mengambil air dengan kayu ya. Mengambil air dengan kayu. Ya. Nah, sekarang ini zaman modern air mengalir dari keran. Nah itu kalau pendapat ulama itu kan boleh. Tapi kalau pertanyaan dari sisi efektivitas dan fungsi dari dampak wudunya berbeda atau sama? Ya, jadi tentu air mengalir itu yang lebih manfaat, karena di beberapa hadis Rasulullah itu ketika Rasulullah wudhu itu beberapa sahabat tuh suka berebut itu ngambil barokah air wudhunya. Air barokah wudhu, tapi tidak dipakai berwudhu, ingin dipakai aja ngambil barokah dari Rasulullah. Artinya Rasulullah itu mengalirkan air ke anggota wudhunya, dan sering sekali para sahabat itu ya membantu atau mengambilkan air. Abu Hurairah, Anas bin Malik itu sering sekali mereka kalau melihat Rasulullah udah mau ke tempat wudhu udah lari untuk membantu Rasulullah. Jangankan ke wudhu, buang air aja ditungguin sama dia. Saking khidmatnya kepada Rasulullah SAW, dan memang akhirnya dia mendapatkan ilmu yang luas gitu. Jadi kalau saya lihat ketika kita pakai keran, maka lebih luasa kerjasama antara tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tadi kan dicontohkan dalam hadis itu diambil dulu satu gayung baru diusahakan bagaimana menyela-nyelanya. Jadi ya lebih bagus menurut saya kalau ada keran. Dan nanti itu namanya itu agak mirip tahlil. Ini bukan tahlil pakai kho gitu. Jadi kadang keliru itu. Kan namanya di situ khalil bainal asabi, menyela-nyela jari. Jadi menyela-nyela jari itu dalam istilah hadisnya itu takhlil, bukan tahlil, beda. Kalau tahlil dia ngaji yasin kemudian baca zikir dan seterusnya. Kalau ini takhlil, khallala yukhallilu takhlilan. Kemarin sudah sempat diuji ini masa tahlil mau diteliti lagi kan? Tetapi bukan itu, takhlil, khallil takhlilan, jadi menyela-nyela. Saya sangat gembira dengan hasil yang disampaikan oleh orang-orang yang ikut. Kalau bapak mau ikut mencoba Pak, nanti hasilnya sampai
disampaikan saja di tutorialnya itu, komentar di bawahnya itu supaya lebih memuatkan lagi hasil penelitiannya. Sekaligus minta tolong saja. Jadi semakin banyak orang membuktikan bahwa itu benar, maka semakin kuatlah hasilnya gitu. Bahwa klaim kita itu benar efektif menangkal ngantuk itu lebih kuat gitu. Jadi nanti lakukan saja, tonton dulu tahlilnya seperti apa, kemudian lakukan, lalu buat testimoninya di bawahnya, komentar. Itu saja barangkali. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang disampaikan. Mungkin bulan depan itu tayamum ya. Masih ada sebetulnya tentang wudu, tapi wudu kita cukupkan, tinggal praktek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد